sebelumnya anak-anak sudah membahas tentang teks laporan observasi. Kita sekarang akan membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu merupakan suatu karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya, atau kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Seperti apakah teks eksplanasi itu? Mari kita ikuti video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Fenomena atau peristiwa tersebut seperti hujan deras, gempa bumi, kemudian 2004 ada tsunami, kemudian ada angin puting beliung, dan lain sebagainya. Selain itu, sering pula kalian mendengar peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan budaya. Misalnya, seorang siswa SMK yang berhasil menjuarai lomba penelitian remaja. Kemudian ada lomba salah satu olahraga, contoh kemarin ada silat. Atau juga kalian anak TSM berhasil menciptakan alat pendeteksi mesin motor yang mati mendadak misalnya. Kalian juga pernah membaca peristiwa politik atau juga ekonomi atau tentang investasi asing yang mulai merambah ke daerah-daerah. Nah, informasi tersebut disajikan dalam bentuk teks eksplanasi. Seperti apa teks eksplanasi itu? Mari kita ikuti sajian berikut ini. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana serta mengapa suatu fenomena itu terjadi. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Nah, penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan itu bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, serta hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Nah, selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena ini mengidentifikasi suatu yang diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, serta fenomena lainnya. Nah, dalam kesempatan ini, fenomena-fenomena yang terkait dengan bidang anak-anak di sekolah, TSM misalnya, budaya berkendara tanpa helm. Kemudian ada fenomena membeli motor bodong. Itu kan ada penyebabnya, ada latar belakang kejadiannya, kemudian ada kronologis penyebabnya, kemudian konsekuensinya kenapa menggunakan motor bodong itu berbahaya, kemudian berkendara tanpa helm juga berbahaya. Itu kan ada konsekuensinya, mengomentari konsekuensi yang terjadi dari fenomena tersebut. Kemudian di tata boga, contoh fenomena yang terjadi adalah fenomena tentang pentingnya kebutuhan akan makanan serta minuman yang lezat serta menyehatkan. Kemudian ada juga fenomena menjamurnya warung kopi misalnya. Kemudian fenomena menjamurnya warung-warung makanan ringan, seblak lah, kemudian minuman-minuman
teh Thailand dan lain sebagainya. Nah, kemudian di UPW ada fenomena wisatawan yang abai terhadap fasilitas umum di lokasi wisata. Selanjutnya ada fenomena wisatawan yang terhipnotis ketika ada lokasi baru wisata. Di perhotelan ada fenomena pandemi COVID-19 terhadap bisnis hotel. Kemudian fenomena pemesanan tiket menginap secara online. Nah, itu diidentifikasi terlebih dahulu fenomenanya karena akan berkaitan dengan fenomena yang akan dijelaskan dalam teks eksplanasi. Yang selanjutnya, yang kedua, ada penggambaran rangkaian kejadian, yakni memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas pertanyaan bagaimana, juga pertanyaan tentang mengapa. Nah, yang pertama tentang rincian pertanyaan bagaimana. Nah, dari bagaimana ini akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Kemudian yang kedua, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Nah, dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang jadi pertanyaan adalah sebab dulu atau akibat terlebih dahulu. Kalian jatuh, itu kan akibat. Kemudian sebabnya adalah tidak hati-hatinya dalam berkendara motor misalnya. Kemudian membeledaknya wisatawan ke Pangandaran, akibat apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah selama masa pandemi kemarin itu kan orang-orang masih di rumah saja. Maka akibatnya ketika pintu wisata dibuka secara umum, maka wisatawan akan datang ke tempat wisata yang diinginkan. Tuh. Nah, selanjutnya ada ulasan atau review berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya di identifikasi fenomena, kemudian di penggambaran rangkaian kejadian. Nah, secara bagan tentang struktur teks eksplanasi itu akan seperti ini. Di identifikasi fenomena ada latar belakang kejadian, kemudian di proses kejadian ada kronologis, ada penyebab dari kejadian tersebut, kemudian ada ulasan. Nah, di ulasan ini isinya adalah mengomentari konsekuensi. Nah, berikut bagan selengkapnya. Nah, kemudian selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, serta kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta empiris, data statistik, atau rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar aspek. Nah, yang pertama cirinya adalah ilmiah, keilmuan. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, fakta, realita, teori, dan penelitian. Nah, penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau juga definisi. Tadi yang berkaitan dengan fenomenanya itu harus ilmiah. Kenapa motor yang disukai oleh warga-warga pelosok misalnya itu motor yang bodong, kemudian juga warga-warga pelosok misalnya itu menggunakan motor atau berkendara sepeda motor itu tanpa helm, kan harus dikaji secara ilmiah kenapa itu terjadi. Kemudian selanjutnya logis. Nah, penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi tersebut bersifat logis dan teoritis. Logis secara logika atau masuk akal, teoritis juga itu secara bahasa. Kemudian objektif, ada objeknya. Nah, penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif yang didukung oleh teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid.
Kemudian teks eksplanasi ini bukan teks eksposisi, awas ya. Teks eksplanasi itu tidak bertujuan memengaruhi pembaca, akan tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuannya. Tadi kan ada ilmiah. Ilmiah itu secara teori, secara fakta, secara realita itu merupakan konteks keilmuan. TBSM, usaha perjalanan wisata, akomodasi perhotelan, kemudian tata boga, itu kan masing-masing punya kafling-kaflingnya. Jadi bukan bertujuan memengaruhi pembaca. Kalau memengaruhi berarti kan eksposisi. Contoh pidato lah. Kalau pidato kan memengaruhi, berarti itu adalah eksposisi. Nah, kalau eksplanasi itu tidak bertujuan memengaruhi pembaca, akan tetapi memaparkan fakta yang berdasarkan bidang keilmuan. Nah, selanjutnya, teks eksplanasi juga bukan teks prosedur. Nah, teks eksplanasi ini menjelaskan proses yang alami, tidak disadari juga melalui jangka waktu yang panjang. Di suatu daerah tidak ujug-ujug banyak motor bodong, kemudian juga tidak ujug-ujug warung kopi itu banyak bermunculan, kemudian juga tidak ujug-ujug wisatawan bro datang ke Pangandaran, menyerbu Pangandaran. Tidak seperti itu, tapi melalui jangka waktu yang panjang, prosesnya alami, juga tidak disadari. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.